Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Respon bangsa Indonesia khususnya dalam bidang politik dan ekonomi terhadap kolonialisme dan imperialisme Belanda adalah menolak dengan tegas yang dibuktikan dengan bersatunya para pemuda berpendidikan dari berbagai latar belakang organisasi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas agar kita bisa saling memahami mengenai imperialisme dan kolonialisme. Respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Penjelasan. Imperialisme adalah suatu sistem politik yang tujuannya untuk menjajah bangsa atau negara lain demi memperoleh kekuasaan dan keuntungan secara sepihak yang jauh lebih besar. Sedangkan kolonialisme adalah tindakan penguasaan atas suatu wilayah dan penduduk suatu bangsa dengan tujuan menguasai negeri jajahan yang bersifat militer dan ekonomi. Responnya, respon bangsa Indonesia dalam bidang politik terhadap imperialisme dan kolonialisme adalah menolak dengan tegas yang dibuktikan dengan bersatunya para pemuda berpendidikan dari berbagai latar belakang organisasi. Maka dari itu, bangsa Indonesia mendirikan organisasi sebagai berikut. Politik etis adalah sebuah upaya politik balas budi pemerintah Belanda kepada rakyat Bumi Putra yang telah diperas sehingga menjatuhkan taraf hidupnya. Namun tidak disangka, program ini malah membuka mata orang-orang pribumi akan nasionalisme. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Soetomo dan para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya organisasi ini hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan di Pulau Jawa. Perhimpunan Indonesia adalah sebuah organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia sebagai nama organisasinya. Bahkan Perhimpunan Indonesia disebut sebagai pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia kancah internasional. Latar belakang didirikannya SDI tahun 1911 oleh H. Samanhudi di Solo adalah karena adanya keinginan untuk memajukan kepentingan ekonomi para pedagang Islam di Indonesia.
Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan, dan tolong-menolong di antara Muslim. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat Muslim. Indische Partij adalah partai politik pertama di Hindia Belanda, berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Dekker, Tejipto Mangkoesoemo, dan Ki Hajar Dewantara. Partai ini menjadi organisasi orang-orang pribumi dan campuran di Hindia Belanda. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik nasionalis di Indonesia yang didirikan pada tanggal 4 Juli 1927. PNI didirikan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Tujuan Partai Nasional Indonesia adalah mencapai Indonesia merdeka dengan menggunakan 3 asas, yaitu berjuang dengan usaha sendiri, dan sikapnya terhadap pemerintah juga antipati dan non-kooperasi. Partai Indonesia atau disingkat Partindo adalah salah satu partai politik yang pernah ada di Indonesia. Pendirian partai ini merupakan hasil keputusan Sartono sewaktu yang menjabat Ketua PNI lama, menggantikan Soekarno yang ditangkap pemerintah Belanda tahun 1929. Sartono membubarkan PNI dan membentuk Partindo. Parindra pertama didirikan pada tahun 1935 sebagai hasil penggabungan antara Perkumpulan Politik Budi Utomo dan Perserikatan Bangsa Indonesia dengan tujuan bekerja sama dengan Belanda untuk mengamankan kemerdekaan Indonesia. Dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik, yaitu yang pertama, menyebabkan semakin hilangnya kekuasaan politik dan para penguasa Indonesia yang beralih ke tangan Belanda. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Seandainya saya berada di masa itu, saya akan membangun organisasi untuk merebut kembali tanah air Indonesia dari penjajahan. Baiklah, sekian hasil dari mempresentasikan respon bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di bidang politik. Sebelumnya, apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam mengucapkan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.